Berhenti beli pekerjaan berkedok franchise 5 jutaan. Kamu itu mau jadi pengusaha atau cuma mau jadi karyawan di bisnis sendiri dengan bayaran di bawah UMR? Aku tahu, tawaran di iklan itu manis banget. Modal 5 juta, tinggal jualan, bahan baku disiapin, balik modal sebulan. Hah, kedengarannya kayak jalan pintas buat kamu yang mungkin lagi pusing mikirin cicilan atau pengen bantu ekonomi keluarga karena kamu terjebak jadi generasi sandwich. Tapi, coba deh kamu tarik napas dulu dan pakai logika. Sini, aku kasih reality check-nya. Waktu kamu beli franchise rombong atau booth minuman seharga 5 juta, kamu sebenarnya bukan lagi beli bisnis. Kamu itu lagi beli aset mati. Kamu dapat gerobak besi, blender murah, blender yang desainnya pas-pasan, dan stok bubuk minuman buat 50 porsi. Selesai. Sistemnya? Nggak ada. Marketingnya? Ya kamu sendiri yang harus muter otak. Tempatnya? Kamu masih harus bayar sewa teras minimarket yang sekarang harganya udah nggak masuk akal. Coba kita hitung pakai angka ya, biar kamu nggak cuma pakai perasaan. Katakanlah, untung bersih per cup itu 2.000 perak. Biar kamu bisa dapat untung 3 juta sebulan, yang mana itu bahkan di bawah UMR Jakarta, kamu harus jualan 1.500 cap. Artinya, tiap hari tanpa libur, kamu harus jual 50 cap. Pertanyaannya, kamu punya tenaga buat berdiri 10 jam sehari di depan gerobak sendirian? Karena kalau kamu pakai karyawan, gaji mereka aja udah bakal ngabisin semua keuntungan kamu. Akhirnya apa? Kamu terjebak. Kamu nggak bisa ninggalin gerobak itu karena kalau ditinggal, nggak ada pemasukan. Kamu nggak jadi bos. Kamu cuma beli shift kerja yang lebih capek daripada kerja kantoran. Tapi dengan proteksi finansial, nol besar. Banyak banget yang terjebak di ilusi bisnis praktis ini. Kamu merasa aman karena ada brand yang nempel di gerobak kamu. Padahal brand itu bahkan nggak dikenal orang di luar kecamatan kamu. Direct deh. Kamu cuma jadi sapi perah buat pemilik franchise yang sebenarnya jualan paket kemitraan, bukan jualan minuman. Begitu tren minumannya basi, mereka hilang. Dan kamu cuma sisa gerobak karatan di gudang. Jadi, kalau modal 5 juta di tangan kamu itu adalah uang dingin yang kamu kumpulin susah payah dari sisa gaji, jangan buru-buru disetor ke orang lain, cuma karena kamu malas mikir. Karena sebenarnya, ada cara yang jauh lebih pintar buat muter uang 5 juta itu kalau kamu mau sedikit lebih repot di awal. Dan kalau kamu pikir membangun brand sendiri itu mahal dan ribet, kamu salah besar. Karena modal 5 juta itu sebenarnya lebih dari cukup. Kalau kamu tahu kuncinya ada di mana. Oke, mari kita jujur-jujuran. Aku paham banget rasanya jadi kamu. Di posisi kamu sekarang, uang 5 juta itu bukan sekedar angka di rekening. Itu adalah hasil keringat, lembur yang bikin badan pegal, dan mungkin sisa-sisa tabungan yang kamu kumpulin sambil nahan napas setiap kali lihat tagihan bulanan. Apalagi buat kamu yang statusnya generasi sandwich. Aku tahu beban di pundak kamu itu berat banget. Di satu sisi, kamu pengen banget bisa kasih uang bulanan lebih buat orang tua. Tapi di sisi lain, kamu sendiri sering ngerasa kecekek sama kebutuhan sendiri. Jadi, ketika kamu punya 5 juta di tangan, rasa takut buat gagal itu 10 kali lipat lebih gede dibanding orang kaya yang kehilangan 50 juta. Buat kamu, 5 juta ini adalah peluru terakhir. Kalau meleset, rasanya kayak nggak ada kesempatan kedua. Makanya, banyak dari kamu yang akhirnya nyari jalan yang kelihatannya paling aman. Kamu lihat iklan franchise minuman atau camilan yang harganya cuma 4 atau 5 jutaan. Tagline-nya manis banget. Siap jualan, sudah ada sistem, nggak perlu ribet. Kamu pikir dengan beli franchise itu, hidup kamu bakal langsung berubah dan cuan bakal mengalir deras. Tapi, dengerin aku baik-baik. Ini savage reality check buat kamu. Kebanyakan franchise di harga segitu sebenarnya gak lagi jualan bisnis ke kamu. Mereka itu cuma jualan gerobakan dan peralatan yang kalau kamu beli sendiri di marketplace, harganya mungkin gak nyampe setengahnya. Kamu ngerasa tenang karena sudah ada sistem. Padahal kenyataannya, kamu cuma lagi beli pekerjaan buat diri kamu sendiri dengan upah yang sangat minim. Coba deh kamu hitung benar-benar. Kamu dipaksa beli bahan baku wajib dari mereka. Harganya udah di markup tinggi banget sama pusat. Kamu yang bangun pagi, kamu yang panas-panasan nungguin booth, kamu yang capek ngadepin pembeli, tapi yang sebenarnya makin kaya itu pemilik franchise-nya, bukan kamu. Kamu cuma jadi perpanjangan tangan mereka buat muterin stok bahan baku mereka yang mahal itu. Akhirnya apa? Kamu kerja keras kayak kuda, tapi profit bersih yang masuk ke kantong kamu cuma recehan. Ujung-ujungnya, setelah beberapa bulan, kamu capek sendiri karena hasilnya nggak sebanding sama tenaga yang keluar. 5 juta rupiah kamu pun habis, nggak berbekas. Padahal, dengan uang 5 juta yang sama,
Kamu punya kekuatan buat bikin sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kamu mau sedikit lebih capek buat mikir. Kamu nggak harus jadi sapi perah brand orang lain. Tapi aku tahu, apa yang ada di otak kamu sekarang. Kamu pasti mikir, emang bisa ya modal segitu bikin brand sendiri? Emang nggak butuh puluhan juta buat produksi dan marketing? Jawabannya, bisa banget. Asal kamu tahu rahasia di balik cara main low budget, high impact yang bakal aku bongkar sekarang. Mari kita main logika, bukan main perasaan. Di bisnis dengan modal terbatas kayak 5 juta rupiah ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidup kamu cuma satu kata, kontrol. Tapi masalahnya, banyak dari kamu terjebak karena pengennya serba instan. Coba perhatikan baik-baik. Franchise gerobakan harga 5 jutaan itu rata-rata marginnya tipis banget, biasanya di bawah 20%. Kenapa? Karena kamu itu dikunci. Kamu wajib beli bahan baku, saus, sampai kemasan dari pusat. Kamu nggak punya power buat negosiasi harga, dan begitu harga bahan baku dari pusat naik, kamu nggak bisa serta-merta naikin harga ke pembeli karena takut nggak laku, kan? Akhirnya, profit kamu yang dikorbankan. Di sini, kamu sebenarnya bukan jadi bos, tapi cuma jadi tenaga kerja murah yang nyediain tempat buat brand orang lain. Sekarang, coba bandingkan kalau kamu berani bangun brand sendiri atau self-branded. Kamu punya kontrol penuh atas HPP atau harga pokok penjualan. Kamu bisa cari supplier bahan baku yang paling oke harganya, dan kamu bisa atur kualitasnya sendiri. Anggaplah kamu jualan minuman kekinian. Kalau ikut franchise, mungkin satu cup kamu cuma untung 2.000 perak karena setor ke pusatnya gede. Tapi kalau pakai brand sendiri, dengan modal yang sama, kamu bisa dapat untung 6-7.000 per cup. Itu bedanya margin 20% sama 60%. Buat kamu yang sekarang lagi berjuang buat nafkahin keluarga atau terjebak jadi generasi sandwich, selisih 4.000 perak itu berharga banget kalau dikali ratusan cup sebulan. Ingat, pas kamu bangun brand sendiri, kamu itu lagi bangun aset intelektual. Kamu bukan sekedar reseller gerobakan, tapi kamu lagi bikin sesuatu yang nilainya bisa naik seiring waktu. Kalau nanti usahanya rame, brand itu milik kamu 100%, bukan punya orang lain yang cuma kamu sewa namanya. Tapi, aku tahu apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Masalahnya bukan cuma soal hitung-hitungan margin. Masalah terbesarnya adalah gimana caranya produk yang nggak punya nama ini bisa laku keras di tengah gempuran brand besar. Nah, ini yang bakal kita bedah di bagian selanjutnya. Karena ada satu strategi marketing low budget yang sering banget dilupain orang pas baru mulai. Oke, sekarang mari kita bicara soal eksekusi. Kamu punya modal 5 juta rupiah, dan aku gak mau kamu habisin uang itu cuma buat gaya-gayaan di awal. Kita bakal pakai strategi bedah modal yang super presisi biar uang kamu nggak menguap gitu aja. Pertama, alokasikan 2 juta rupiah buat riset dan pengembangan MVP atau Minimum Viable Product. Jadi tolong ya, jangan sok-sokan bikin menu yang terlalu banyak atau varian yang ribet. Fokus aja pada 1 atau 2 produk unggulan yang paling enak dan paling gampang kamu buat. Kunci dari bisnis pemula itu bukan variasi, tapi konsistensi rasa. Kalau produk kamu nggak enak, percuma branding kamu secanggih apapun. Kedua, sisihkan 1,5 juta rupiah buat branding dan packaging. Ingat ya, orang Indonesia itu beli pakai mata dulu, baru pakai lidah. Kemasan yang punya visual identity kuat itu bisa mendongkrak value produk kamu sampai 300% di mata pelanggan. Jangan pakai plastik bening standar kalau kamu mau produk kamu dihargai mahal. Sisanya, yang 1,5 juta lagi, gunakan untuk marketing organik dan ads kecil-kecilan. Jangan pernah bakar uang di iklan yang nggak terukur. Fokus buat konten yang relatable, pamerkan proses produksi kamu dan jalin interaksi. Kamu harus kejar margin minimal 50-60%. Kalau margin kamu di bawah itu, bisnis kamu cuma bakal jadi tempat kamu capek kerja tapi nggak pegang uang sama sekali. Dan ini aturan paling keras yang harus kamu pegang. Pause. Jangan ambil profit sepeser pun selama 6 bulan pertama. Kamu harus keep dart di landing light kamu buat bakar modal. Kalau baru mulai aja kamu sudah pengen ambil untung buat beli barang konsumtif, mending kamu nggak usah buka bisnis kalian. Tapi, punya produk bagus dan packaging keren saja sebenarnya baru setengah jalan. Masalahnya, pas kamu sudah siap jualan nanti, ada satu kesalahan fatal yang sering bikin pemilik bisnis baru gulung tikar cuma dalam hitungan minggu, padahal produk mereka sudah oke banget. Kamu tahu kenapa? Bukan karena produkmu kurang enak ya, bukan juga karena pesaingmu kasih harga lebih murah. Alasannya jauh lebih pahit. Kamu terlalu sibuk jadi kuli di bisnismu sendiri. Dengerin aku,
Sampai di tahap ini, kamu harus sadar, kalau kamu masih harus nungguin toko dari buka sampai tutup, ngurusin pengiriman sendiri, plus balesin chat pembeli sampai jam 2 pagi, kamu itu bukan lagi bangun aset, kamu cuma lagi bikin pekerjaan baru yang jauh lebih capek daripada kerja kantoran. Ingat, kamu punya modal 5 juta rupiah. Itu adalah tiket kamu untuk keluar dari jeratan finansial keluarga, dari lingkaran setan sandwich generation. Kalau kamu habiskan 5 juta itu cuma untuk otot atau tenaga fisik, kamu gagal. Kamu harus pakai otak. Sekarang, posisikan dirimu sebagai seorang strategic founder. Apa itu? Kamu berhenti mikirin gimana cara jual hari ini, tapi mulai mikirin gimana sistem ini bisa jalan tanpa kamu harus ada di sana. Coba hitung unit ekonomiksmu sekarang. Berapa margin bersih per produk? Berapa biaya akuisisi pelanggan? Kalau setiap 50.000 yang kamu dapat, kamu habiskan 40.000 cuma untuk operasional yang nggak efisien, ya jangan mimpi mau lepas dari tanggungan keluarga. Bisnis yang berlanjut itu bukan soal berapa banyak kamu jualan hari ini, tapi soal seberapa efisien sistem yang kamu bangun. Kamu harus mulai mikirin otomatisasi. Bisa pakai tool gratisan untuk pembukuan, cari supplier yang bisa sistem konsinyasi, atau pakai platform digital yang bisa handle orderanmu saat kamu lagi tidur. Kalau kamu cuma sibuk jualan harian tanpa mikirin struktur, bisnismu bakal mati begitu kamu sakit atau harus ngurusin masalah keluarga. Kamu harus mulai menginvestasikan waktu untuk membangun prosedur, bukan cuma mengandalkan feeling atau asal jalan. Sekarang, kamu harus mulai disiplin mencatat setiap rupiah. Kalau kamu tidak tahu kemana perginya uangmu, uangmu akan mencari jalan keluar sendiri dari kantongmu. Tapi, bahkan setelah kamu punya sistem yang rapi dan produk yang jalan, ada satu jebakan psikologis yang sering banget bikin orang balik lagi ke titik nol, tepat saat bisnisnya baru mulai terlihat ada tanda-tanda sukses. Sesuatu yang biasanya jarang dibahas karena orang terlalu sibuk pamer hasil, bukan prosesnya. Kamu harus tahu ini sebelum kamu memutuskan untuk ekspansi. Oke, kita jujur-jujuran aja di sini. Uang 5 juta itu mungkin kelihatan receh buat sebagian orang. Tapi buat kamu, terutama yang lagi berjuang jadi tulang punggung keluarga atau kejepit di posisi generasi sandwich, aku tahu banget, itu adalah hasil keringat yang kamu peras setiap hari cuma buat bertahan hidup. Pesanku cuma satu, bisnis itu intinya tentang keberanian buat ambil kendali atas hidupmu sendiri. Jadi, tolong, jangan biarkan uang 5 juta hasil kerja keras kamu itu habis cuma buat memperkaya orang lain lewat biaya franchise yang belum tentu balik modal. Bangunlah sesuatu yang memang punya kamu. Sesuatu yang brandnya milik kamu, sistemnya punya kamu dan masa depannya benar-benar ada di tangan kamu sendiri. Aku tahu, rasa takut gagal itu pasti menghantui kamu. Tapi aku yakin kamu bisa melakukannya kalau mau mulai realistis. Nggak perlu langsung gede. Yang penting pondasinya kuat. Fokus ke kualitas, dengerin apa mau pelanggan dan jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu merasa video ini kasih tamparan yang realistis, silahkan subscribe buat dapetin insight bisnis dan strategi keuangan lainnya di Cuan Culture. Dan kalau kamu masih bingung atau punya pertanyaan spesifik tentang gimana caranya riset produk pertamamu supaya nggak boncos di awal, tulis aja di kolom komentar ya. Aku bakal bantu jawab semampuku. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang demi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Aku pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya.